Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita. Suatu hari di sebuah desa yang kecil, hiduplah seorang petani bernama Andi. Andi adalah seorang yang taat dan patuh pada aturan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari orang lain untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengurus sawahnya. Dia rajin membajak, menanam, menyiram, dan merawat tanaman padi dengan sungguh-sungguh. Namun suatu hari hujan turun secara terus-menerus selama beberapa hari dan membuat sawah Andi terendam air. Andi tahu bahwa jika dia menunggu terlalu lama untuk menyiangi gulma yang tumbuh di sawahnya, tanaman padi yang ia tanam akan mati. Oleh karena itu, Andi memutuskan untuk menyiangi gulma itu meskipun tanah di sekitar sawahnya masih basah. Setelah menyiangi gulma, Andi mulai merasa tidak enak badan dan sakit kepala. Namun, dia tetap memilih untuk mengabaikan rasa sakitnya dan tetap fokus dalam mengurus sawahnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tanaman padi yang ia tanam akan gagal panen dan keluarganya tidak akan memiliki makanan untuk beberapa bulan ke depan. Beberapa hari kemudian, tanaman padi yang Andi tanam mulai subur dan sehat. Andi merasa sangat senang sekali. Ia bersyukur karena semua usahanya untuk mengurus sawahnya selama ini terbayar dengan hasil yang sangat baik. Dia bersyukur atas kesetiaan dan ketaatannya pada tugasnya sebagai seorang petani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengingatkan dan mengajarkan juga kepada kita bahwa ketaatan adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan kita. Tokoh tadi, Andi, memilih untuk taat pada tugasnya sebagai petani meskipun harus menghadapi tantangan, sakit misalnya. Dia mengorbankan kenyamanannya untuk mengurus sawahnya dengan sungguh-sungguh dan hal ini membuahkan hasil yang luar biasa baik. Dan tentu hal yang sama juga berlaku bukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita memiliki tugas dan tanggung jawab, marilah kita juga melakukannya dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Supaya apa? Bukan hanya supaya kita mendapatkan hasil yang baik, tetapi juga supaya kita dapat melaksanakan hal itu dengan penuh sukacita dan membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Rasul Paulus menegaskan dan mengajak jemaat di Filipi untuk senantiasa taat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dengan meneladani Kristus sebagai pusat kehidupan, jemaat diajak untuk menghidupi ketaatan bukan karena sesuatu tuntutan ataupun karena diawasi oleh Paulus sendiri. Tetapi ketaatan dilakukan sebagai bagian dari kehidupan iman atau kehidupan spiritualitas. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk taat. Mari memilih bekerja dan juga melayani dengan baik meski penuh tantangan, meski ada kesulitan. Kristuslah teladan kita dan marilah dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita senantiasa belajar terus membarui diri kita khususnya di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Dan ajarlah kami untuk menjalaninya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, sehingga kami dengan sukacita boleh membuahkan hasil-hasil yang baik juga di dalam karya pelayanan pekerjaan yang kami lakukan. Dengan begitu kami bisa belajar meneladani Kristus yang taat kepada Bapa di sorga dan senantiasa boleh melakukan segala sesuatunya di dalam perkenanan Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.